Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dalam melaksanakan ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menganugerahkan kita pemahaman yang baik serta keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja hari ini kita akan membahas tentang rukun puasa. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pengertian rukun adalah sebagaimana yang dikatakan oleh As-Sayyid Umar Asy-Syatiri dalam syarah Safinatun Najah. Beliau mengatakan innal arkana allati la tatahaqqaqu mahiyatus shaumi illa biha. Bahwa sesungguhnya rukun puasa itu adalah perkara yang mana substansi puasa atau hakikat puasa tidak akan terrealisasi dengan benar kecuali hanya dengan 3 perkara tersebut. Apakah 3 perkara tersebut? Yang pertama adalah niat. Yang kedua, menjauhi semua perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang ketiga, orangnya yang berpuasa. Yang pertama adalah niat. Sebab Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sahnya seluruh amal hanya dengan niat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang dimaksud dengan niat di sini adalah niat yang wajib dilakukan setiap malam dan dilakukannya harus pada malam hari, mulai dari setelah terbenam matahari atau setelah maghrib sampai sebelum fajar shadiq atau waktu subuh. Niat yang seperti ini yang wajib dilakukan pada malam hari tersebut khusus hanya pada puasa fardu, puasa nazar, qada atau puasa kafarah sekalipun anak kecil. Tempat niat adanya di dalam hati. Jadi seorang wajib berniat puasa di dalam hati. Adapun di lisan itu pun disunnahkan untuk membantu geraknya hati. Minimal niat dalam puasa Ramadan adalah nawaitus sauma ghadan min ramadana. Saya berniat puasa besok bulan Ramadan. Sempurnanya niat adalah sebagaimana yang biasa kita baca, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Atau dengan bahasa Indonesia, saya berniat puasa hari esok bulan Ramadan tahun ini melaksanakan kefarduan karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi mengatakan di dalam syarah Safinah, wala takfin niyatu bil lisani dunal qalbi kama la yushtaratu at-talaffudhu biha qata'an lakinnahu yundabu liyu'awinal lisanu al-qalba. Niat tidak dapat mencukupi hanya dengan lisan tanpa hati, sebagaimana juga tidak disyaratkannya melafazkan niat, akan tetapi melafazkan tersebut dianjurkan sebab membantu geraknya hati. Syekh Nawawi mengatakan, karena niat itu hakikatnya bertempat di dalam hati, maka apabila seorang berniat puasa dengan hati di tengah-tengah sholat, maka niat tersebut sah. Apabila seseorang berniat puasa di malam pertama dari bulan Ramadan dengan niatan berpuasa seluruh hari-hari Ramadan, maka belum mencukupi. Kecuali niat secara demikian itu hanya mencukupi hari pertamanya. Tetapi disunnahkan baginya untuk berniat puasa demikian itu. Artinya berniat melakukan puasa di seluruh hari-hari Ramadan. Agar sewaktu-waktu jika ada satu hari yang lupa diniati puasa, maka hari tersebut terhitung sebagai puasa yang sah. Seperti pendapat Imam Malik, sebagaimana disunnahkan bagi seseorang untuk berniat puasa di awal hari yang pada malamnya lupa berniat, agar hari tersebut terhitung sah puasanya. Dengan demikian, alangkah lebih baik berniat dengan 2 niat. Yang pertama, niat puasa sebagaimana mazhab kita Imam Syafi'i, yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian berniat atau berjaga-jaga dengan niat berpuasa 1 bulan penuh, taklid kepada Imam Malik, nawaitu shauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil imami malikin fardan lillahi ta'ala. Yaitu niat aku berpuasa sebulan penuh taklid kepada Imam Malik fardu karena Allah. Hanya saja niat yang 1 bulan penuh ini hanya bisa dilakukan pada awal Ramadan saja.
Artinya tidak bisa dilakukan pada selain awal Ramadan. Niat seperti ini berjaga-jaga bila suatu saat lupa berniat pada malam hari, maka puasanya tetap sah sebab telah niat 1 bulan penuh dengan taklid kepada Imam Malik tersebut. Andai kata seseorang ragu, apakah niat yang dilakukannya sebelum fajar atau sesudah fajar? Jika demikian, puasanya tidak sah disebabkan ragu. Kewajiban berniat yang harus dilakukan di malam hari hanya dalam puasa fardu saja, berbeda dengan puasa sunnah, misalnya seperti puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal, atau puasa hari Arafah atau Tasu'a dan Asyura di dalam bulan Muharram. Maka cukup berniat puasa di siang hari sebelum tergelincirnya matahari dengan syarat belum terjadi atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sebelum niat, seperti makan, jima, kufur, haid, nifas, dan gila. Apabila sebelum berniat telah terjadi atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka puasa sunnahnya tidak sah. Di dalam syarah Al-Minhaj disebutkan, suatu hari Rasulullah SAW mendatangi Aisyah. Beliau bertanya, apakah kamu memiliki makanan? Aisyah menjawab, tidak ya Rasul. Beliau melanjutkan, kalau begitu aku berpuasa. Aisyah meriwayatkan, pada hari yang lain Rasulullah SAW mendatangiku. Beliau bertanya, apakah kamu memiliki makanan? Aku menjawab, ya, aku punya makanan. Beliau melanjutkan, kalau begitu aku tidak berpuasa meskipun aku sebenarnya telah berpuasa pada hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Adapun penjelasan tentang batal-batalnya puasa, maka insya Allah akan dijelaskan di dalam video yang lain secara khusus. Rukun puasa yang ketiga adalah shaim. Rukun puasa yang ketiga adalah orang yang berpuasa itu sendiri atau shaim. Imam As-Suwaifi berkata, alasan menghitung shaim sebagai salah satu dari rukun-rukun puasa adalah karena tidak adanya bentuk nyata dari puasa itu sendiri. Seperti dalam bab jual beli yang tidak memiliki bentuk nyata sehingga menghitung penjual dan pembeli sebagai rukun tersendiri. Berbeda dengan sholat, karena sholat memiliki bentuk secara nyata yang memungkinkan untuk dibayangkan dan dideskripsikan tanpa membayangkan musolli, sehingga musolli tidak dihitung sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Demikian rukun-rukun puasa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.